saya sendiri Larasati Firgita. Saya Cindy Hadanti Putri. Saya Nisa Permatadani. Perencanaan keuangan untuk masa pensiun ini adalah langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa seseorang dapat merencanakan masa pensiun yang aman secara finansial. Dan untuk biaya hidup pensiun ini dapat dilihat dari biaya hidup saat ini, seperti biaya hidup di Jakarta saat ini perorangannya dapat diperkirakan sebesar 15 juta per bulannya. Investasi yang kami pilih yaitu adalah investasi di instrumen keuangan saham. Adapun metode pemilihan investasinya yaitu ada 3. Dari kelompok kami menggunakan 3 metode, yaitu analisis rata-rata harga saham, analisis rata-rata earningnya, dan analisis fundamental. Kalau analisis rata-rata harga saham dilihat dari harga saham 5 tahun terakhir maupun harga saham di titik maksimalnya. Hal tersebut bisa dilihat dari aplikasi-aplikasi sekuritas maupun di internet seperti di Google Finance. Kemudian dilihat dari rata-rata earningnya. Rata-rata earning ini dilihat dari laporan keuangan di bagian financial highlights atau ikhtisar laporan keuangan. Ini dilihat dari earning per share-nya selama 5 tahun terakhir dan jumlah saham beredarnya. Kemudian yang ketiga adalah analisa fundamental. Analisa ini yang paling bisa dibilang akurat atau aktual yang sering digunakan oleh investor-investor, yaitu analisa fundamental dilihat dari rasio keuangan perusahaannya, seperti rasio profitabilitasnya, likuiditasnya, aset turnover, terus leverage, lalu market value-nya, solvabilitasnya, dan lain-lain. Kelompok kami menggunakan metode future value untuk menentukan melihat berapa besar nilai 6 miliar rupiah nanti ini di tahun 2064. Kenapa tahun 2064? Karena di tahun tersebut adalah tahun usia pensiun kelompok kami yang kami targetkan. Karena usia kami yang kami targetkan untuk pensiun adalah 60 tahun, sementara usia kami sekarang adalah 20 tahun, sehingga untuk mencapai 60 tahun lagi di mana memasuki masa pensiun kami adalah 40 tahun. Sehingga 2024 ditambah 40 tahun lagi adalah 2064. Dengan menggunakan metode future value ini, kami menemukan bahwa di tahun 2064 nilai 6 miliar rupiah akan menjadi sebesar 19 miliar rupiah di tahun tersebut. Sehingga dengan biaya hidup atau biaya pensiun 19 miliar rupiah di tahun 2064 setara dengan nilai biaya hidup sebesar 6 miliar rupiah di tahun 2024. Dan kami juga menggunakan metode present value untuk menentukan berapa nilai investasi yang dibutuhkan untuk mencapai nilai uang yang ditargetkan di tahun 2064 atau 40 tahun kemudian sebesar 19 miliar rupiah. Dengan menggunakan metode rumus present value, ditemukan bahwa nilai investasi yang dibutuhkan yaitu sebesar 121 juta sekian rupiah per tahunnya. Setelah kami menggunakan present value, kami juga membuktikan apakah 121 juta rupiah dapat memenuhi nilai yang dibutuhkan di tahun 2064, yaitu sebesar 19 miliar rupiah dengan bukti evaluasi. Setelah kami menggunakan bukti evaluasi, terbukti bahwa nilai investasi 121 juta rupiah per tahun dengan pertumbuhan investasi dari ketiga perusahaan per tahunnya itu 13,55% dengan jangka waktu 40 tahun. Menuju pada masa pensiun, kami dapat memenuhi nilai uang yang ditargetkan sebesar 19 miliar rupiah. 3 perusahaan yang kami
pilih untuk target objek emiten investasi penanaman saham kami, salah satunya kami memilih perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, terutama batu bara, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk. PT Adaro ini dilihat dari perubahan harga sahamnya selama 5 tahun terakhir itu berada di angka 188,19% positif selama 5 tahun terakhir. Jadi kita tinggal bagikan saja 188,19% dibagikan dengan 5, yaitu dari 5 tahun terakhir, sama dengan 37,64%. Kemudian dilihat dari analisis pertumbuhan earning sahamnya. Dilihat dari financial reportnya, earning per share-nya, jumlah saham beredarnya, dari dikalikan, ditambah, dikurang, dibagi, earning per share PT Adaro ini berada di angka 153,62%. Sementara dilihat dari segi rasio keuangannya, PT Adaro ini kestabilan yang cukup meyakinkan, tapi mengalami penaikan maupun penurunan. Di return on asset-nya, PT Adaro ini berada di angka 26,3 tertingginya, yaitu di tahun 2022. Sementara dalam setahun terakhir, di tahun 2023, PT Adaro mengalami penurunan profitabilitas di angka 17,7%. Meskipun mengalami penurunan ini tidak begitu signifikan dan PT Adaro masih bisa mampu untuk menghasilkan laba yang baik. Dari segi leverage, PT Adaro masih memiliki kemampuan yang baik untuk menangani dana pinjamannya untuk keberlanjutan operasional perusahaan. Lalu di segi likuiditasnya, Adaro mengalami penaikan penurunan tapi tidak begitu signifikan sehingga bisa dikatakan cukup stabil. Dari secara keseluruhan analisis 3 saham, harga saham, earning saham, maupun analisis rasio keuangan sahamnya, PT Adaro ini masih terbilang cukup baik dan layak, cocok untuk dijadikan emiten untuk menanam saham kita. Karena pertumbuhan investasi yang ideal untuk investasi jangka panjang seperti pensiun ini, itu berada di angka 6-8%. Sementara Adaro berada di angka 153,62%, 37,64%, sementara dari rasio keuangannya juga PT Adaro tidak begitu buruk dan juga masih dalam kondisi yang baik maupun di dalam radar aman. Analisis saham perusahaan AKR. Nah, PT AKR Koporindo ada di bidang perdagangan bahan kimia dalam pertumbuhan harga saham ada di 76,64%. Pada pertumbuhan earningnya, saham itu selama 5 tahun terakhir ada di angka 65,18%. Perusahaan itu kan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan di 2021 mengalami penurunan 20,57%. Nah, lalu sempat mengalami kenaikan laba sebesar 133,27% pada tahun 2022. Kemudian penurunan lagi tahun 2023 di angka 77,33%. Pada rasio keuangan, PT AKR itu profitabilitasnya meningkat dalam pengolahan laba dari tahun ke tahun yang signifikan pada di angka 24,7 di tahun 2023. Sementara likuiditas mampu menjaga stabilitas operasional perusahaan yang meskipun sempat mengalami naik turun, tetapi pada angkanya tuh tidak begitu signifikan dan masih aman di angka 1,6. Dari leverage masih agak diragukan, tandanya perusahaan tersebut itu memiliki finansial yang besar di angka 0,8. Pada aset turnover mengalami kenaikan di tahun 2019. Pada aset turnover mengalami pada tahun kenaikan itu ada di angka 1,7 dan menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat menggunakan asetnya secara efisien untuk mencapai penjualan yang maksimal. Untuk pertumbuhan rata-rata harga saham PT MX memiliki persentase harga saham 46,04% selama 5 tahun terakhir. PT Mustika berada 9,21%, itu memiliki nilai angka memenuhi nilai persentase pertumbuhannya.
Untuk analisa earning, data keuangan PT MPMX selama 5 tahun terakhir di tahun 2020 mengalami kenaikan. Di tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami penurunan. Meskipun begitu, rata-rata earning dari emiten masih dalam radar aman untuk jangka panjang. Dan untuk rasionya dilihat dari profit, likuiditas, dan solvabilitasnya dari tahun ke tahun, mereka tetap ada kestabilan walaupun di tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah biaya pensiun saat ini yaitu di tahun 2024 sebesar 6 miliar rupiah. Nantinya di masa mendatang di tahun 2064 dengan berbagai faktor termasuk inflasi, value-nya itu akan menjadi 19 miliar rupiah. Perencanaan keuangan pensiun harus memperhatikan biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari, menyesuaikan kota, daerah mana yang ingin disinggahi saat ini. Memasuki masa pensiun, penggunaan metode present value dan future value terbukti efektif untuk mengetahui langsung nilai uang yang dibutuhkan di masa mendatang dan investasinya saat ini. Mendapatkan gambaran aktual tentang kinerja suatu emiten saham selama periode waktu tertentu dan rata-rata harga saham yang digunakannya. Analisa pertumbuhan, earning, rasio keuangan, dan pertumbuhan harga saham memberikan gambaran mendalam tentang kinerja ekonomi suatu perusahaan. Jika ketiga komponen ini tuh menunjukkan hasil positif dan selaras, maka saham tersebut itu memiliki potensi pertumbuhan yang baik untuk rencana investasi jangka panjang. Namun, ketidaksesuaian antara pertumbuhan, harga, dan kinerja fundamental dapat menandakan resiko dan membutuhkan analisis lebih lanjut sebelum membuat keputusan investasinya. Tingkat return rata-rata saham yang ideal untuk investasi jangka panjang itu terutama pensiun ialah 6-8%. Sekian persentase tentang perencanaan keuangan pensiun dari kelompok kami. Selebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Go!